Dalam bed system itu memang berbeda dengan pengawetan kayu biasa, kontrol termite-nya beda. Di sini yang diutamakan adalah umpan itu harus dimakan. Jadi makin banyak dimakan itu adalah keberhasilan suatu umpan gitu. Nah, di situ variabelnya sangat berbeda dengan yang seperti biasa kita lakukan. Nah, di sini saya lihat hasilnya di situ antara bistrifluron dan hexafluoron. Mungkin sekali jawab dengan Pak Laksina, saya kira dua-duanya sudah dipasarkan Pak, dua perusahaan yang berbeda itu Pak. Jadi itu bagaimana daya tariknya? Kenapa hexafluoron itu tidak lebih disukai daripada bistrifluron? Kira-kira atraktannya itu apa perbedaannya di situ? Terima kasih. Baik, saya pikir kita jawab dulu pertanyaannya. Ya. Oke, silakan. Sebelumnya kan pemakalah sebenarnya tidak bertanya lagi ya. Kita hadapkan kepada memberikan suatu ide kepada yang bertanya ya. Saya stop aja dulu pertanyaannya. Kita lanjutkan dengan deskripsi dari pemakalah. Kemudian nanti kalau kita ada waktu kita buka kembali ya. Baik, silakan. Saya beri kesempatan dari pertanyaan yang pertama saja nanti dari Pak Imam ya dan seterusnya. Silakan Pak Imam ya. Terima kasih kepada Pak Eka dan Muin ya. Oke, jadi saya setuju Pak. Jadi memang kalau kita lihat setelah kita awetkan, kan kayu itu harus dikeringkan kembali, ya. Salah satu yang mempengaruhi kepada dinding sel itu adalah akibat pengeringan kembali itu. Tapi harus kita lihat bahwa bahan pengawet apapun yang kita masuk itu pastilah merupakan bersifat katakanlah yang akan menyerang selulosa, gitu ya, menyerang selulosa. Hanya masalahnya seberapa jauh serangannya, kan begitu. Nah, kenapa saya katakan dia menyerang selulosa? Hampir semua bahan kimia pengawet itu termasuk bahan asam ataupun basa yang tergolong kuat. Basa kuat atau asam kuat, dua-duanya akan menyerang rantai selulosa. Itu artinya. Kemudian saya setuju dengan Pak Muin, kalau memang misalnya hanya bersifat backing agen, dia tidak akan mengurangi, gitu ya, tidak akan mengurangi sifat mekanisnya. Nah, sebetulnya harapan dari pengawetan kayu adalah dengan adanya pengawetan itu tidak mengurangi sifatnya, Pak, gitu ya. Nah, biji yang saya hasilkan di sini via anak bimbing ini kelihatannya tidak terpengaruh bijinya, ya hampir sama. Tetapi ternyata walaupun BJ-nya itu tidak berpengaruh, beberapa sifat pada jenis-jenis tertentu itu terpengaruh. Misalnya, MOE pada kayu nangka ternyata lebih tinggi daripada MOE kayu kontrolnya. Ya, mungkin saja itu membuat kayunya itu menjadi lebih bisa sedikit elastis begitu. Jadi tidak langsung rapuh begitu. Tapi kalau untuk kayu akasia yang lebih tinggi daripada kontrolnya adalah keteguhan tekan, begitu. Nah, oleh karena itu memang ini waktu itu saya katakan, memang ini harus kita lihat. Makanya saya kebetulan bukan di bidang pengawetan. Nah, yang menarik kita adalah apa yang terpengaruh di situ, begitu ya. Nah, sehingga walaupun teman-teman pengawetan memberikan ini fenomena-fenomenanya, nah kita lihat di dalam mikrostruktur atau sub struktur yang bisa kita lihat dengan alat yang lebih canggih. Nah, tadi saya cerita dengan Pak Zarya pada saat Profesor Pas itu cerita, itu yang beliau kekang itu Pak, yang beliau bilang restrict, dia kekang itu sudah dikerjakan oleh Pak Zarya dan Bu Isti. Tapi dia bisa mengukur berapa strainnya, karena dia punya alat ukur strain gauge. Gitu. Kita tidak punya. Karena waktu saya masih kuliah di luar itu, satu lembar strain gauge itu harganya sama itu 30 yen satu lembar intinya. Nah, itu yang membuat agak kesulitan. Nah, alatnya sudah ada diberikan kepada Pak Nugroho di UGM, tapi juga nggak jalan karena senditnya mahal. Nah, oleh karena itu waktu itu Pak Kanto ya kita lihat ya. Nah, jadi ada hal-hal ide ini sebetulnya cukup ada, cuma kita belum bisa gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini kita bisa sharing gitu ya. Jadi saya setuju apa yang tadi kata Pak Nuril, Mas Rizal maupun Pak Eka ya. Demikian Pak Wayan. Baik, terima kasih Pak Imam. Ya, kita beri kesempatan kepada temannya.
Ya. Terima kasih Pak Moderator. Kita menarik sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang apa itu hardwood, sangat menarik. Oleh karena itu Hillis telah menulis dalam bukunya Hardwood and Tree Exodus, satu buku khusus. Tapi sayang anatomi kita yang belajar tentang sifat dasar kayu tidak memahami betul apa itu hardwood sebenarnya. Jadi hardwood tidak lain adalah proses. Jadi pembentukan kayu teras itu tidak sekonyong-konyong terjadi. Ada suatu proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, pernah ada penelitian di Gunung Batu yang dilakukan oleh Aim Abdurrahim. Pembentukan hardwood yang sempurna pada kayu jati baru terjadi setelah dia berumur 60 tahun. Jadi kita salah kalau mengidentifikasi teras asal warnanya aja beda kayu teras. No, belum. Proses. Nah, apa hubungannya dengan pembentukan kayu teras pada Acacia magnium? Saya teliti pada tegakan yang berumur 12 tahun. Jadi kita belum tahu 12 tahun itu sudah mature atau masih muda. Nah, tapi yang bisa saya jelaskan bahwa pembentukan kayu teras itu mulai terjadi akibat adanya suatu akumulasi, ya, akumulasi sel isi daripada sel parenkim yang masuk ke dalam jari-jari, kemudian terakumulasi di dekat empulur. Oleh karena itu kayu pembentukan kayu teras selalu terjadi di dekat empulur pertama kali. Ya, ada teori banyak sekali tentang pembentukan kayu teras. Yang paling populer, pembentukan kayu teras pada pohon ditentukan karena adanya sisa cadangan makanan. Kalau manusia itu makan cadangan makannya dibuang ke WC, sedangkan pada kayu sisa cadangan makan diakumulasikan ke dalam. Jadi oleh karena itu kita harus terus belajar tentang rahasia Allah bahwa pohon itu adalah suatu individu yang sangat friendly terhadap lingkungan. Jadi dia sangat bersahabat, kotorannya aja tidak buang, dia simpan di dalam. Ya, ini perlu dipelajari dengan bagus. Nah, pembentukan pada kayu teras itu dimulai ekstraktif itu ke lumen rongga sel dulu. Jadi kalau kita lanjutkan penelitiannya, kalau sel ekstraktif masih ada hanya di rongga, itu belum sempurna. Dia baru masuk, kalau rongga sudah penuh, masuk ke dalam dinding sel, baru menjadikan sifat berubah. Ini belum kita lakukan karena penelitian S1. Oleh karena itu saya mengundang adik-adik yang mengambil S3, Anda harus fokus, jangan yang jauh-jauh. Ya. Bagaimana pembentukan kayu teras di dalam satu spesies di daerah tropik? Kita sudah tahu, Bapak kemarin akan meneliti tentang kayu teras pada kayu eben, Diospyros sylvatica. Ini informasi saja, setelah ditanam di beda 60 tahun, kayu terasnya masih bertanya. Beda pembentukan kayu teras di Bogor dengan di ya, oleh karena itu UGM juga menanam kayu cendana sandal mapun dan tidak berbau. Tidak berbau. Ini rahasia Allah ya. Terus terang saya mulai belajar anatomi sehingga saya mempunyai tujuan yang sama. Akhirnya kita yang mengucap syukur sama Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar yang telah menciptakan pohon sebagai individu yang friendly terhadap lingkungan. Karena itu komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandit ya. Jadi nanti jawabannya cukup singkat-singkat saja, begitu ya, tapi jelas gitu ya. Baik, silakan. Ya, biar cepat waktunya kita bisa diskusi lagi ya. Ya, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan Pak Sulaiman tadi, bagaimana pengaruh asamnya, air asam yang digunakan atau yang dialami dari kayu-kayu yang telah terendam. Nah, beberapa penelitian lanjutan yang akan kami kerjakan, kami memang akan melihat pengaruh kalau dia kayunya itu direndam dalam kondisi bukan air asam. Tetapi kalau yang selama ini yang diketahui masyarakat, itu kayu yang lain itu melunak. Jadi itu kelihatannya ada pengaruh dari kulit gelam. Kulit gelam itu sendiri biasanya digunakan sebagai penambal dari perahu-perahu. Jadi dia sifatnya itu seperti kedap air. Jadi kemungkinan dia menahan air karena waktu penggunaan sebagai cerucuk itu dia digunakan bersama kulitnya. Jadi pengaruh apakah air rawa dan kulit itu sedang mungkin kami akan teliti lebih lanjut. Terima kasih Pak.
Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah seorang Reza Andriansyah berani mendatangi Mr. X? Saya kira sekarang juga